Halo guys, balik lagi ketemu aku, Alf dari Alf Kisah. Welcome ya, dan yuk sini kumpul sama aku karena hari ini kita bakal ngebahas Mahabharata, alias perang besar antara Pandawa dan Kurawa episode 1. Karena Mahabharata ini panjang banget, makanya aku bagi menjadi beberapa episode dan semuanya bakal aku compile di satu playlist Mahabharata di channel aku, gitu. Sekarang kita mulai aja yuk kisahnya. Pada zaman dulu, kerajaan Kuru adalah kerajaan besar yang sangat kuat dengan ibu kota Hastinapura. Ekonominya makmur dan rakyatnya sejahtera. Hal ini terjadi karena kerajaan Kuru dipimpin sama raja yang bijaksana, Raja Santanu. Raja Santanu dan Dewi Sungai Gangga punya anak bernama Dewa Brata yang nantinya akan dikenal sebagai Bhisma. Dari kecil, Dewa Brata dididik dan tinggal bersama ibunya di Sungai Gangga. Jadi, Dewa Brata ini nggak pernah tinggal di istana Hastinapura. Setelah dewasa, baru dia tinggal di istana. Pada masa itu, Raja Santanu jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan seorang gadis nelayan bernama Satyawati. Hubungan mereka tuh serius banget, makanya sang raja berniat meminang Satyawati. Tapi kemunculan Dewa Brata sebagai putra mahkota membuat Satyawati dan ayahnya, Dasaraja, menolak lamaran Raja Santanu. Alasan ayah Satyawati menolak lamaran itu adalah karena anak-anaknya Satyawati nggak akan bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Ya tentu aja, kan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Selain itu, Satyawati juga nggak mau punya gelar ibu ratu tapi nggak mendapatkan perannya sama sekali. Kok mereka sekekeh itu ya? Ntar dulu, jangan dihujat dulu. Karena ayahnya Satyawati itu bisa dibilang kepala suku nelayan di kerajaan Kuru. Dan Satyawati bisa berperan sebagai, ya tanda kutip, putri suku nelayan lah ya. Mirip-mirip sama Pocahontas bisa dibilang. So, dari sudut pandang mereka, ngapain aku nikah sama raja, tapi aku nggak bisa berperan jadi apa-apa. Mending aku berperan sebagai diriku sendiri. Ya, Satyawati emang bisa dibilang cewek yang tangguh dan independen sih. Ditolak sang pujaan hati, Raja Santanu broken heart parah. Dia jadi murung terus, nggak mau makan, kurang tidur, nggak konsen sama sekali. Dewa Brata yang saat itu udah tinggal di kerajaan, ngelihat keadaan ayahnya yang sedih setiap hari. Gak tega, Dewa Brata merasa dia harus meyakinkan Satyawati untuk menikahi ayahnya. Tanpa sepengetahuan Raja Santanu, Dewa Brata menemui Satyawati. Pangeran sulung ini menceritakan kesedihan sang raja kepada Satyawati dan Dasaraja. Tapi Dasaraja lagi-lagi bersikukuh gak akan mengizinkan putrinya menikahi sang raja kalau keturunannya gak akan pernah bisa menjadi raja kerajaan Kuru. Dikiranya ya udah gitu, tapi ternyata Dewa Brata mengambil keputusan penting yang mengejutkan. Dewa Brata bersumpah di pinggir Sungai Gangga yang suci sekaligus ibunya bahwa dia akan melajang, tidak akan menikah, dan hanya akan menjadi abdi kerajaan sepanjang hidupnya. Setelah sumpahnya termateraikan, Satyawati menikahi Raja Santanu. Karena terharu, Raja Santanu memberikan anugerah kepada Dewa Brata atau Bhisma bahwa Dewa Brata nggak akan bisa meninggal kecuali atas kemauannya sendiri. Gimana menurut kalian soal sumpahnya Dewa Brata atau Bhisma ini? Komen di bawah ya. Raja Santanu dan Satyawati punya dua orang putra, yaitu Pangeran Cintraganda dan Pangeran Wicitrawirya. Tapi pas kedua pangeran ini masih kecil, Raja Santanu meninggal dunia. Pangeran Cintraganda, sang pangeran mahkota ini sebenarnya cukup kompeten, tapi sayangnya dia gugur dalam peperangan. Nah, kalau pangeran kedua, si Wicitrawirya ini rebel banget, suka mabok-mabokan, main cewek, dan ya tipikal cowok-cowok yang semena-mena gitu deh. Di versi Mahabharata Jawa, Cintraganda ini sempat memerintah sebentar dan gugur dalam peperangan melawan Gandharwa. Setelah wafatnya Cintraganda, satu-satunya yang berhak menjadi raja cuma Pangeran Wicitrawirya yang rebel. Makanya Ratu Satyawati merencanakan pelantikan Wicitrawirya.
Salah satu hal yang harus dilakukan untuk rencana itu adalah mencarikan Wicitrawirya, seorang ratu. Kebetulan di masa itu akan diadakan swayamwara atau sayembara para putri kerajaan Kasi. Kalau versi Indianya, kerajaan Kasya. Seperti sayembara pernikahan putri raja pada umumnya, para raja dan pangeran akan diundang lalu diberikan tantangan. Nah, yang berhasil memenangkan tantangan tersebut bisa menikahi putri. Atau di beberapa kasus bisa juga nih putri memilih sendiri calon suaminya di sayembara tersebut. Sayembara kali ini untuk 3 orang putri, yaitu Putri Amba, Putri Ambika, dan Putri Ambalika. Nah, seharusnya Wicitrawirya datang nih buat memenangkan tantangan di sayembara itu. Tapi semua orang, bahkan Ratu Satyawati, tahu kalau Wicitrawirya ini tuh nggak bisa apa-apa. Makanya, Ibu Ratu Satyawati menyuruh Panglima Hebat Dewa Brata, yang saat itu lebih sering dipanggil Bisma, untuk hadir mewakili Wicitrawirya. Nama julukan Bisma sendiri artinya yang ditakuti, karena dia emang terkenal sehebat itu. Panglima Bisma sempat protes karena hal itu nggak etis banget dan bisa aja membuat semua orang tersinggung. Ya takutnya sih bakal ngaruh ke politik kerajaan Kuru juga. Tapi Ibu Satyawati harus mengambil keputusan berat sebagai pemimpin kerajaan. Dia berhak menyuruh Panglima Besar Bisma untuk datang. Mau nggak mau, Bisma pun datang ke sayembara tersebut. Putri Amba adalah putri sulung yang cantik banget. Kecantikannya terkenal, sehingga dia berhasil menarik beberapa petinggi kerajaan lainnya juga. Tapi hati Putri Amba udah kepincut sama Raja Salwa. Ketiga putri ini sama-sama tahu kalau Putri Amba berniat memilih Raja Salwa, meskipun di sayembara itu nanti bakal ada tantangannya. Mungkin nih guys, maksudnya sih Putri Amba ini mau pilih Raja Salwa, tapi ya buat adik-adiknya silahkan menangkan tantangannya aja. Acara sayembara pun dimulai, tapi yang gak disangka muncullah Panglima Besar Bisma. Semua orang kaget. Ya karena semua orang di situ tahu banget kalau Bisma udah bersumpah gak bakal menikah. Terus buat apa dong dia datang ke sayembara itu? Bisma langsung menyapa Raja Kasi di hadapan semua orang dan menyampaikan maksudnya untuk ikut sayembara ini sebagai perwakilan Wicitrawirya. Reaksinya nggak bagus. Raja Kasi merasa cukup tersinggung karena anak-anaknya tuh bukan barang pemberian loh. Para putri ini pantas mendapatkan yang terbaik, yang terkuat, dan yang paling cerdas sesuai dengan tantangan yang bakal dikasih. Raja Kasi tahu kalau Pangeran Wicitrawirya ini payah banget, suka buat onar juga. Bisma ini di OG guys, alias hampir benar-benar nggak bisa tertandingi. Banyak banget yang menantang kedatangan Bisma. Salah satunya adalah Raja Salwa yang pengen banget mendapatkan Putri Amba. Perdebatan ini berujung pertarungan yang dimenangkan Bisma sampai Raja Salwa kepental, kalah telak. Singkat cerita, Bisma memenangkan sayembara dan mendapatkan ketiga putri Kasi. Amba menolak kemenangan Bisma. Dia bilang bahwa dia menginginkan Raja Salwa. Tapi Raja Salwa yang udah kepalang malu nggak mau lagi nih sama Putri Amba. Karena dia melihat kalau dia menerima Putri Amba sama aja kayak menerima barang pemberian dari Bisma yang udah mempermalukan dia di depan semua orang. Aduh, nggak kebayang itu rasa patah hatinya Amba. Putri Amba marah banget. Dia merasa udah nggak ada harga dirinya. Dia menerima untuk diboyong ke kerajaan Kuru hanya jika dia dinikahi Bisma, bukan Wicitrawirya. Putri Amba nggak mau dilihat sebagai barang pemberian. Bisma meminta maaf kepada Putri Amba dan menjelaskan kalau dia nggak bisa menjadi suaminya karena dia udah bersumpah nggak akan menikah dan terus melajang sepanjang hidupnya. Beda sama adik-adiknya, Ambika dan Ambalika, Putri Amba memilih untuk nggak diboyong ke Hastinapura sebagai menantu kerajaan Kuru. Dia meminta kebenaran dari semua orang dan resi. Dia berkelana kemana-mana, gak ada yang bisa membantunya. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan Parasurama. Parasurama adalah resi yang oji banget. Kehebatannya tuh bisa disandingkan sama Bisma dan bahkan hampir kayak dewa. Parasurama adalah guru Bisma. Mendengar pengaduan Amba, awalnya dia nggak percaya kalau murid kesayangannya itu bisa nggak seberetika itu.
Supaya percaya, Amba menghampiri Bisma dan memintanya datang ke Parasurama untuk mengakui kisahnya. Bisma emang pada dasarnya orang yang baik banget sih ya. Dia menyanggupi Amba untuk bertemu Parasurama dan mengakui kesalahannya. Mendengar pengakuannya, Parasurama marah banget. Singkat cerita, mereka berduel. Karena sama-sama Oji, pertarungannya tuh sengit banget dan berlangsung selama berhari-hari tanpa henti. Saking hebatnya, pertarungan ini ngaruh ke cuaca alam, gempa. Wah, pokoknya dunia tuh porak-poranda lah. Di hari kedua-tiga, masing-masing dari mereka mau mengeluarkan senjata sakti Brahmastra. Dewa Siwa sadar kalau mereka melepaskan senjata ini bisa hancurlah dunia. Bukan bumi doang, tapi semesta. Kebayang nggak tuh senjatanya sekuat apa? Akhirnya Dewa Siwa muncul untuk menginterupsi dan menyuruh mereka menghentikan pertarungan. Ada juga versi yang bilang Parasurama menyerah, lalu Dewa Siwa datang. Selain menghentikan pertarungan, Dewa Siwa juga mendengarkan titik permasalahan yang terjadi. Kemudian Putri Amba memohon pada Dewa Siwa supaya dia bisa Bisma saat itu juga. Tapi Dewa Siwa menolak. Dewa masih menghormati anugerah Raja Santanu yang menyatakan bahwa Bisma nggak akan bisa meninggal kecuali atas kemauannya sendiri. Tapi di sisi lain, Dewa Siwa juga kasihan nih sama Putri Amba. Makanya dia tetap memberikan anugerah seperti ini. Putri Amba akan lahir kembali. Dalam kelahiran-kelahiran selanjutnya, dia bisa Bisma hanya apabila alasannya untuk kebaikan dan apabila Bisma menginginkan untuk wafat. Surprisingly nih guys, Bisma senang sama keputusannya Dewa Siwa. Dia berkata, kalau dengan sosok kelahiran baru engkau, Putri Amba, kelak akan membantu untuk alasan yang benar, aku bersedia. Putri Amba nggak mau menunda-nunda lagi. Segera dia membuat api unggun untuk dirinya. Sebelum masuk dalam api tersebut, Putri Amba memberikan kutukan. Bisma, engkau menyakitiku karena tahta Hastinapura. Dengan tahta itulah kukutuk engkau. Engkau akan terus menderita dan menjaga tahta tersebut. Engkau juga akan menjadi alasan kehancuran tahta tersebut dan tahta tersebut menjadi alasan kehancuranmu. Ngeri banget. Lalu Putri Amba membakar dirinya hingga wafat. Kutukan Amba menghantui Bisma sepanjang hidupnya dan menjadi salah satu benang yang merajut perang besar yang akan dikenal sebagai Mahabharata. Gimana menurut kalian soal kisah kali ini? Apakah seharusnya Bisma nggak perlu bersumpah? Atau mungkin Putri Amba ya terima-terima aja jadi menantunya Kerajaan Kuru? Gimana? Komen di bawah ya. Seperti biasa, aku udah share sumber-sumber informasiku di description box. Monggo dicek. Tapi kalau kalian masih mau nambahin atau mungkin mau koreksi, boleh banget juga komen di bawah. Thank you for watching, dan kalau kalian suka sama video ini, like, share, komen, subscribe, nyalain notifikasinya. Dan untuk kalian yang udah support, thank you banget ya. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye!